Bab 3086, menangkap pelakunya dengan tangan kosong. Ye Bufan sedang makan dengan mulut penuh minyak, dan bertanya dengan heran, apa maksudmu? Mereka baru saja datang ke rumahku. Sambil berbicara, gadis kecil itu mengeluarkan sebuah kotak makanan bagaikan sulap, dan dengan lambaian tangannya, ia memasukkan semua daging panggang yang ada di depannya ke dalam kotak itu. Kakak, kakek memanggilku pulang untuk makan malam, kamu bawakan dulu. Ketika gadis kecil itu bicara, sosoknya berkelebat lalu menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan baik, Ye Bufan benar-benar bingung. Kecepatan ini terlalu cepat. Feng Ziwu terkejut, dia baru saja makan begitu banyak, mengapa dia ingin kembali makan? Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di halaman. Mereka adalah Lu Gan dan Shen Qing dari puncak kelima. Setelah melihat kedua orang itu, Ye Bufan terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedatangan mereka, tetapi oleh persepsi spiritual gadis kecil itu. Dia bisa merasakan dua orang sejak awal. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki gadis kecil ini? Tidak sesederhana kelihatannya. Lu Gan melirik Ye Bufan, lalu tatapannya jatuh pada elang peri kaki besi di sebelahnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Feng Ziwu segera menyadari di mana letak masalahnya. Pihak lain pasti datang untuk peri elang berkaki besi. Dia segera mengirimkan suaranya, Xiao Fan, katakan saja bahwa aku telah membunuh peri elang berkaki besi. Aku adalah murid berbakat bintang 8 dari sekte itu. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Ye Bufan tersenyum padanya lalu berbalik. Kalian berdua, apa yang kalian inginkan dariku? Apa kamu sudah makan? Apakah kalian ingin makan sesuatu bersama? Petik 2. Wah, kamu benar-benar antusias. Lu Gan menatapnya dengan pandangan mengejek, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah elang peri berkaki besi keemasan yang sedang dipanggang di atas api. Katakan padaku, apa ini? Ye Bufan berkata, saya membunuh seekor burung besar. Seseorang memberitahu saya bahwa burung itu disebut elang peri berkaki besi. Lu Gan bertanya lagi, di mana dia dibunuh? Di kaki puncak kelima. Lu Gan tampak muram, kamu begitu lugas. Akui saja, hari ini, kamu, puncak ke-9, harus memberiku penjelasan. Apa yang ingin kamu dengar? Begitu dia selesai berbicara, sosok lain muncul di halaman. Dia adalah Zhao Xicheng. Sebagai kepala sekte luar, dia telah mengamati pergerakan sekte tersebut, terutama setelah kompetisi pahlawan abadi, karena takut orang-orang dari puncak kelima akan datang untuk menimbulkan masalah. Dia baru saja menerima kabar bahwa Lu Gan telah tiba di puncak ke-9, jadi dia segera bergegas. Zhao Xicheng menatap kedua orang di depannya dan berkata, Tuan Lu, Anda adalah manajer sekte luar. Bukankah terlalu memalukan untuk datang ke puncak ke-9 saya dan mempermalukan seorang murid terdaftar? Memalukan, hahaha, lucu sekali. Mari kita lihat siapa yang malu hari ini. Lu Gan tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan nada bercanda, Tuan Zhao, saya telah menyiapkan pertunjukan yang bagus untuk Anda hari ini. Saya harap Anda akan merasa puas. Zhao Xicheng sedikit mengernyit, hatinya merasakan firasat buruk. Apa maksudmu? Lu Gan mengerutkan bibirnya dan berkata, apa maksudmu? Hari ini aku akan membiarkan seluruh sekte pedang Liu Guang melihat seperti apa keberadaan puncak ke-9-mu. Tidak apa-apa jika mereka lemah, tetapi mereka benar-benar melakukan hal-hal yang licik dan kotor. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mendisiplinkan murid-murid Anda. Petik 2. Ekspresi Zhao Xicheng menjadi gelap, Tuan Lu, mohon jelaskan kata-kata Anda. Reputasi puncak ke-9 tidak dapat difitnah oleh sembarang orang. Jangan khawatir, aku akan segera memberitahumu semuanya dengan jelas. Lu Gan tertawa penuh kemenangan, dan pada saat ini, 7 atau 8 sosok berlarian dari kejauhan dan tiba di halaman dalam sekejap. Ekspresi Zhao Xicheng berubah. Dia mengenal semua orang ini. Mereka adalah manajer sekte luar dari 7 puncak sekte pedang Liu Guang lainnya. Namun, hatinya bingung, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Lu Gan. Apa yang akan dilakukannya dengan memanggil semua orang ke wilayahnya. Dia tidak mengerti mengapa hal yang sama berlaku bagi orang lain.
Para manajer sekte luar dari 7 puncak lainnya semuanya diundang ke sini, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting terjadi, tetapi tidak seorang pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, sosok lain muncul di hadapan semua orang. Sosok itu adalah Zuan Chen, Kepala Diaken Balai Penegakan Hukum. Dia sedang bertugas hari ini. Saya baru saja menerima laporan dari para pengikut puncak kelima, yang mengatakan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi di sini dan Kepala Diaken dibutuhkan untuk menanganinya. Setelah tiba di sini, Zuan Chen melihat sekeliling. Lugan, apa yang terjadi? Tuan pelayan, hari ini puncak kelima saya tiba-tiba kehilangan seekor binatang spiritual, elang peri kaki besi. Zuan Chen mengerutkan kening, kamu baru saja kehilangan pil binatang roh dan menemukannya kembali. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Balai Penegakan Hukumku? Apakah kamu ingin murid-muridku membantumu menemukannya? Tuan Deacon, aku telah menemukan binatang roh itu. Binatang itu ada di sini. Lugan menunjuk ke belakang dan semua orang melihat ke arah elang peri berkaki besi di atas api. Elang itu dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam, berdesis karena minyak, dan tampak sangat menarik. Zuan Chen tampak terkejut, apa artinya ini? Tuan Deacon, caranya sangat mudah. Saya telah menangkap basah penjahat itu. Lugan menunjuk ke arah Ye Bufan yang berdiri di sampingnya dan berkata, murid dari puncak ke-9 inilah yang mencuri binatang spiritual puncak kelima milikku. Untungnya, aku tiba tepat waktu, kalau tidak, dia pasti sudah memakan semuanya. Dengan baik, setelah dia mengatakan ini, semua manajer sekte luar yang hadir tercengang. Tidak seorang pun menduga situasi seperti itu akan terjadi. Mereka semua adalah orang-orang abadi yang terkenal. Jika seorang murid dari puncak manapun dituduh mencuri, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depan umum. Jika kejahatan ini terbukti, puncak ke-9 akan kehilangan muka. Tidak heran Lugan langsung mengundang Grand Deacon dari Balai Penegakan Hukum untuk datang, yang tidak memberi ruang bagi pihak lain untuk berbalik. Bahasa Indonesia, ekspresi Zhao Sicheng menjadi sangat buruk. Ini benar-benar di luar dugaannya. Awalnya saya pikir Lugan datang untuk membuat masalah setelah pertandingan ring dan saya mengambil inisiatif, tetapi saya tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Dia berbalik dan menatap Ye Bufan dengan marah, apa yang terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Lugan tersenyum puas, manajer Zhao, mari kita serahkan masalah ini ke Balai Penegakan Hukum. Saya khawatir Anda akan lebih memihak pada pencuri yang berada di bawah komando Anda sendiri. Kata-katanya jahat dan kejam. Pertama-tama dia mencap Ye Bufan sebagai pencuri, lalu membawa masalah itu ke Balai Penegakan Hukum untuk ditangani. Dia mengumpulkan begitu banyak orang dan memanggil begitu banyak manajer sekte luar hanya untuk mempermalukan puncak ke-9. Pada saat yang sama, di bawah pengawasan publik, bahkan jika Balai Penegakan Hukum ingin menunjukkan pilih kasih, mereka tidak dapat melakukannya. Baiklah, saya akan mengurus masalah ini. Sekarang Zuan Chen sudah datang, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Pandangannya tertuju pada Ye Bufan. Apa yang sedang kamu panggang? Hati Zhao Sicheng tiba-tiba menegang, berharap murid ini akan memberikan jawaban negatif. Hasilnya mengecewakan baginya. Ye Bufan berkata langsung, itu burung besar, konon katanya adalah elang peri berkaki besi. Kamu berasal dari mana? Tertangkap di kaki puncak kelima. Kedua orang itu saling bertanya dan menjawab, dan setelah beberapa patah kata, para manajer pintu luar yang hadir menggelengkan kepala diam-diam di dalam hati mereka. Saya pikir murid ini sungguh bodoh, jadi saya setuju saja. Sekarang pelakunya sudah tertangkap basah, belum lagi Zhao Sicheng, bahkan Balai Penegakan Hukum pun tidak bisa mengalah. Bab 3087 Apa yang dapat kamu lakukan? Lugan tidak menyangka bahwa semuanya akan berjalan begitu mulus, dan berkata dengan bangga, Tuan Kepala Pelayan, elang peri berkaki besi ini adalah kesayangan Tuan Puncak kita, tetapi dicuri dan dimakan oleh pencuri jahat ini. Menurut aturan sekte, dia harus dihukum berat. Ye Bufan meliriknya dan berkata, mata mana di antara kamu yang melihat bahwa aku mencurinya? Lugan tersenyum dingin dan menunjuk ke arah peri elang berkaki besi, semua orang melihatnya dengan jelas, dan kami menangkapnya dengan tangan basah.
Apakah kamu masih ingin berdebat? Ye Bufan berkata, aku mencurinya jika ada di sini. Kamu masih di halaman rumahku, apakah aku juga mencurinya? Anda, Rugan sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia tetap menahan amarahnya di depan Balai Penegakan Hukum. Tuan, pencuri jahat ini masih menggunakan lidahnya untuk keuntungan pribadi. Dia harus dihukum berat. Sebagai kepala Diaken Balai Penegakan Hukum, Zuan Chen bersikap adil dalam urusannya dan bertanya lagi, kalau begitu, katakan padaku, bagaimana elang peri berkaki besi ini bisa sampai kepadamu? Seperti ini, Ye Bufan menceritakan seluruh kejadian itu dan akhirnya berkata, saat itu aku tidak tahu dari mana datangnya binatang buas ini, tapi aku tidak bisa membiarkannya memakanku begitu saja tanpa bisa melawan, kan? Saya pikir itu adalah makhluk tak bertuan, jadi saya membunuhnya dan membawanya kembali untuk dimakan. Apakah ada yang salah dengan itu? Petik 2. Baru pada saat itulah Zhao Sicheng mengerti apa yang tengah terjadi, dan jauh di lubuk hatinya dia semakin bersedia mempercayai apa yang dikatakan Ye Bufan. Tuan pelayan, jika memang begitu, Ye Bufan tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun dia membunuh peri elang berkaki besi, itu sepenuhnya karena membela diri. Tuan Diakon, mohon jangan mendengarkan kata-katanya yang sepihak. Lugan berkata, elang peri berkaki besi adalah binatang spiritual yang dibesarkan oleh puncak kelimaku. Ia tidak pernah menyerang murid lain selama bertahun-tahun ini. Mengapa ia tiba-tiba menyerangnya? Ini omong kosong belaka. Sen King, yang berdiri di sampingnya, juga berkata, ya, Tuan Kepala Pelayan, Anda juga melihatnya. Orang ini jelas mendengar bahwa daging elang peri kaki besi itu lesat, jadi dia mencurinya. Saat dia berbicara, dia diam-diam merasa bangga di dalam hatinya, karena semua ini merupakan hasil rencananya sendiri. Selama puncak kelimanya bersikeras bahwa pihak lain mencurinya, apapun alasannya, dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Seperti kata pepatah, jika lumpur kuning jatuh ke selangkanganmu, itu berarti sial atau sial. Bagaimanapun, peri elang kaki besi ada di sana, dan kamu tidak dapat menolaknya bahkan jika kamu menginginkannya. Bahkan jika Balai Penegakan Hukum memberikan hukuman yang lebih ringan pada akhirnya, pihak lain akan tetap dituduh mencuri. Ini tidak hanya dapat menghukum Ye Bufan, tetapi juga akan menjadi penghinaan besar bagi puncak ke-9. Zhao Sicheng jelas menyadari hal ini dan merasa sangat kesal. Namun faktanya ada di sana. Ye Bufan tidak hanya membunuh peri elang berkaki besi, tetapi juga memanggangnya hingga renyah di luar dan empuk di dalam, membuatnya terdiam bahkan jika dia ingin membantahnya. Tapi apapun yang terjadi, penyangkalan lebih baik daripada pengakuan. Dia terus mengedipkan mata ke arah Ye Bufan, tetapi sayangnya dia bahkan tidak melihatnya. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Entah dia menyerangku atau aku mencurinya, aku berhasil menangkap elang peri berkaki besi ini. Apa yang bisa kau lakukan? Mendengar perkataannya, Lugan merasa gembira. Dia memang masih muda dan penuh semangat. Dia berani bersikap keras kepala saat ini, yang berarti meletakkan pegangan di tangannya sendiri. Tuan penegak hukum, Anda juga mendengarnya. Betapa sombongnya orang gila ini. Dia mencuri peri elang berkaki besi dari puncak kelima saya dan dia masih sangat sombong. Zuan Chen awalnya mengerutkan kening, karena dia pikir akan sulit baginya untuk menangani situasi jika kedua belah pihak bersikeras pada pendapat mereka sendiri. Tetapi ketika Ye Bufan mengatakan ini, dia menjadi sangat marah dan mulai menantang otoritas Balai Penegakan Hukum. Dia tampak muram, dan melambaikan tangannya ke arah para penegak hukum yang datang, bahwa dia kembali kepadaku dan tangani dia. Melihat Zuan Chen marah, hati Zhao Sicheng pun hancur. Akan lebih baik jika dia tidak mengakuinya, tetapi sekarang sama saja dengan mengakui fakta yang terselubung. Bahkan jika puncak ke-9 ingin melindunginya, itu tidak dapat dilakukan. Feng Ziu sangat cemas, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, memikirkan cara menyelamatkan Ye Bufan. Orang-orang di puncak kelima sangat gembira, terutama Lugan dan Sen King, yang sangat bangga bahwa rencana mereka akhirnya berhasil. Mereka tidak hanya akan membalas dendam pertumpahan darah dan menyingkirkan Ye Bufan, tetapi puncak ke-9 juga akan dituduh sebagai pencuri dan kehilangan muka.
Melihat murid-murid Balai Penegakan Hukum hendak menangkap seseorang, Ye Bufan tiba-tiba membalik pergelangan tangannya, dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Mari kita lihat siapa yang berani. Sekarang ekspresi semua orang berubah, dan para pengikut Balai Penegakan Hukum buru-buru berhenti. Token milik Tetua Agung diakui oleh semua orang di seluruh sekte, dan melambangkan kewenangan tertinggi Tetua Agung. Orang yang memiliki status tertinggi di Sekte Pedang Liu Guang secara alami adalah Master Sekte, namun karena berbagai alasan khusus, Master Sekte jarang terlibat dalam urusan Sekte dalam beberapa tahun terakhir, dan pada dasarnya menyerahkannya kepada Tetua Agung untuk diurus. Dengan kata lain, meskipun Hua Bingyu bukan Ketua Sekte, statusnya tidak jauh lebih rendah dari Ketua Sekte. Dia jelas merupakan sosok yang dihormati dalam Sekte tersebut. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa token Tetua Agung akan muncul di tangan Ye Bufan. Yang paling terkejut adalah Lu Gan dan Shen Qing. Mereka sudah merencanakan segalanya tetapi tidak pernah menduga situasi ini. Seberapa keras pun aku mencoba, aku tidak bisa mengerti mengapa token Tetua Agung ada di tangan pecundang ini. Ye Bufan menyeringai puas, sepertinya plat nomor ini sangat berguna. Dia telah merencanakan semua ini sejak lama. Ketika puncak kelima diserang oleh peri elang berkaki besi, dia sudah punya rencana. Ngomong-ngomong, Hua Bingyu memintaku untuk mengobatinya, dan token tetua ada di tanganku, jadi akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Tidak peduli seberapa kuat puncak kelima, tidak peduli bagaimana Lu Gan dan yang lainnya merencanakan, pada akhirnya itu tidak akan sebanding dengan tanda di tangannya. Bahasa Indonesia, Tuan Ye, bagaimana mungkin token tetua ini ada di tanganmu? Zuan Chen mengulurkan tangannya dan memanggil murid itu kembali, dan bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan Ye yang terhormat. Apa yang mereka hormati tentu saja bukan Ye Bufan sendiri, melainkan tanda penghormatan dari Tetua Agung ini. Tentu saja itu diberikan kepadaku oleh Tetua Agung. Ye Bufan berkata, saya ahli dalam pengobatan dan saya akan mendiagnosis yang lebih tua, dan salah satu bahan obat yang penting adalah tulang elang peri kaki besi. Ketika saya melewati puncak kelima, binatang buas ini menyerang saya dengan gegabah, jadi saya membunuhnya. Apakah ada masalah dengan itu? Petik 2. Suasana hening total saat ini. Meskipun situasinya tidak banyak berubah dari sebelumnya, sekarang setelah pihak lain memegang token Tetua Agung, tidak ada hal lain yang penting. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika Ye Bufan menangkap semua binatang roh di puncak kelima, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Wajah beberapa orang dari puncak kelima menjadi pucat. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Tetua Agung mencari seorang kultivator muda yang baru saja naik ke surga untuk mendiagnosis suatu penyakit. Tetapi kenyataan itu ada di depan mata kita, itu memang bukti dari Tetua Agung, tidak ada kepalsuan sedikit pun. Terlebih lagi, di dalam Sekte Pedang Liu Guang, tidak ada seorang pun yang berani menyamar sebagai Tetua Agung. Zhao Sicheng dan Feng Ziwu dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Bufan akan menyelesaikan situasi dengan mudah seperti ini. Ye Bufan melanjutkan bicaranya, awalnya masalah ini harus dirahasiakan, tapi kalian begitu agresif, aku tidak punya pilihan selain memberitahu kalian rahasia Tetua Agung. Setelah dia selesai mengatakan ini, kepala 7 puncak lainnya tiba-tiba merasa gugup. Terkadang, mengetahui terlalu banyak rahasia bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, mereka mengutuk semua leluhur Lu Gan di dalam hati mereka. Mengapa Anda memanggil kami ke sini untuk perseteruan antara Anda dan puncak ke-9? Sekarang setelah semua ini terjadi, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Kita hanya bisa berkata bersama, kami tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun. Ye Bufan mengangguk dan menatap Lu Gan dan Shen Qing sambil bercanda, kalian berdua, apakah kalian punya pertanyaan? Bab 3088 benar-benar omong kosong. Ekspresi Lu Gan dan pria lainnya sangat buruk. Mereka mengira bahwa mereka dapat menyingkirkan pria tak berguna di hadapan mereka hari ini dan menghancurkan reputasi puncak ke-9. Tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil untuk dicapai. Rencana Shen Qing adalah melancarkan serangan diam-diam dengan binatang roh. Jika berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, ada rencana cadangan.
Dia akan memfitnah pihak lain karena mencuri binatang roh dari puncak kelima dan melenyapkan pihak lain melalui Balai Penegakan Hukum. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rangkaian strategi. Jika satu strategi gagal, strategi lain akan digunakan. Ini sangat cerdik. Namun dia memegang tanda dari Tetua Agung di tangannya. Dalam menghadapi kekuatan dan status absolut, semua konspirasi dan intrik tidak ada artinya. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja saat ini. Lugan menelan ludahnya dan berkata, bahkan jika Tetua Agung membutuhkan obat, kamu bisa pergi ke puncak kelimaku untuk mendapatkannya. Lagi pula, kita telah menyimpan tulang binatang roh. Ye Bufan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya, mengambil sepotong daging panggang, dan memotongnya hingga bersih dalam beberapa gerakan, hanya menyisakan sepotong kayu tua yang telanjang. Dia menggoyangkan tulang di tangannya dengan ekspresi jenaka. Untuk menyiapkan obat bagi Tetua Agung, tulang-tulang peri elang berkaki besi harus memenuhi dua syarat. Pertama, tulang-tulang itu harus segar. Tulang-tulangmu yang tua tidak akan cukup. Kedua, obat itu hanya akan efektif jika aku mengunyahnya. Lagi pula, aku adalah kekuatan esensi sejati, dan energi spiritualmu terlalu kuat, yang akan merusak komponen bahan obat. Petik 2. Dengan baik, semua orang yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, karena semua orang tahu bahwa pemuda ini berbicara omong kosong dengan sangat serius. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka hanya bisa mendengarkan saja, sebab Sang Tetua Agung meminta agar ia mencari orang yang dapat mengobati penyakitnya. Lugan sangat frustrasi hingga dia hampir muntah darah. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Melihat rencana hari ini tidak dapat dilaksanakan lagi, lebih baik segera pergi dari sini daripada tetap tinggal di sini dan dipermalukan. Dia memanggil beberapa murid di belakangnya dan bersiap untuk pergi, tetapi Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru pergi. Lugan bertanya dengan marah, apa lagi? Begini, resep yang saya tulis untuk Tetua Agung membutuhkan tulang dari 3 jenis binatang spiritual. Sekarang kita memiliki elang peri kaki besi, tetapi kita masih kehilangan 2 spesies lagi, yaitu peri oriks 3 sudut dan ayam roh berbulu hitam. Kudengar kedua barang ini tersedia di puncak kelima, jadi tolong suruh manajer lu mengirimkannya kepadaku sehingga aku tidak perlu mengambilnya sendiri dan kemudian mengatakan bahwa aku mencurinya. Petik 2. Anda, pada saat ini, Lugan luar biasa frustrasi, darahnya mendidih, dan seteguk darah menyembur keluar, tetapi dia menelannya kembali. Tidak heran dia begitu marah. Awalnya dia datang ke sini untuk menangkap pencuri, tetapi dia tidak menangkapnya dan berbalik untuk memberi pencuri itu 2 lagi. Rasanya seperti dipukul di pipi kiri. Alih-alih marah atau melawan, Anda harus tersenyum dan memberikan pipi kanan Anda. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Namun tidak mungkin, karena dia yang memegang tanda milik Tetua Agung. Belum lagi mengambil 2 binatang roh, bahkan jika semua binatang roh puncak kelima diambil, tidak akan ada cara untuk menghentikannya, bahkan Master Puncak pun tidak dapat melakukannya. Melihat wajahnya yang sangat jelek, Ye Bufan tersenyum sangat bahagia. Ada apa, manajer Lu? Apakah Anda tidak enak badan? Wajah Anda membiru, mungkin itu gagal ginjal. Apakah Anda ingin saya memeriksa Anda? Keterampilan medis saya cukup bagus. Bahkan Tetua Agung meminta saya untuk mengobatinya. Petik 2. Lugan menahan keinginannya untuk menamparkan pemuda itu sampai mati. Tidak, saya dalam keadaan sehat. Saya senang Anda baik-baik saja. Wajar saja jika pria mengalami kekurangan ginjal. Namun, Anda harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Ye Bufan tersenyum dan berkata, tolong, manajer Lu, kirimkan 2 binatang roh lainnya dengan cepat, saya sedang terburu-buru. Sekitar setengah jam, tidak bisa menunggu terlalu lama. Petik 2. Melihat kejadian ini, 7 manajer lainnya ingin tertawa tetapi terlalu malu untuk melakukannya. Mereka tidak dapat menahan sakit perut mereka. Tak seorang pun menyangka serangan balik pemuda itu akan begitu tajam dan berbahaya. Setelah memakan peri elang berkaki besi, mereka masih harus mengirim 2 lagi. Ini benar-benar mempermalukan puncak kelima. Tapi itu belum semuanya.
Mereka secara paksa memasang topi ajaib lain pada Rugan, dan dia tidak bisa menolaknya. Mereka semua khawatir tentang reputasi mereka, tetapi Zhao Xicheng tidak peduli tentang itu. Dia tertawa terbahak-bahak hingga membungkuk. Selama bertahun-tahun, puncak ke-9 telah ditekan oleh puncak ke-5. Hari ini, akhirnya ia membalas dendam, dan itu sangat memuaskan. Pada saat ini, sorot matanya saat menatap Ye Bufan benar-benar berbeda, penuh kekaguman. Sejak pemuda ini tiba, dia telah berulang kali mempermalukan puncak ke-5, yang sungguh memuaskan. Ayo pergi. Lugan meninggalkan tempat itu dengan sedih bersama beberapa murid di sekelilingnya. Seperti kata pepatah, seberapa sombongnya kamu saat datang, seberapa malunya kamu saat pergi. Niat awalnya memanggil para manajer sekte luar dari 9 puncak adalah untuk mengolok-olok puncak ke-9, tetapi sekarang dia telah menembak kakinya sendiri dan kehilangan muka sepenuhnya. Manajer Lu, silakan berjalan perlahan dan ingat untuk segera mengirim binatang roh itu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menatap Zuan Chen dan yang lainnya sambil tersenyum. Tuan-tuan, apakah kalian ingin makan sesuatu di sini bersama? Lupakan saja, aku takut merusak khasiat obat dari peri elang berkaki besi. Zuan Chen selalu memiliki wajah yang sangat serius, tetapi hari ini dia jarang tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia pergi bersama para murid Balai Penegakan Hukum. Para pengelola 7 puncak lainnya berulang kali menyatakan bahwa mereka akan menyimpan rahasia itu untuk sesepuh agung, lalu pergi. Setelah semua orang pergi, Zhao Xicheng bertanya, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Anda mendapatkan token dari Penatua Besar? Begitulah. Ye Bufan menjelaskan kisah singkat itu dan mengatakan bahwa dia telah menyembuhkan penyakit Jasmine secara kebetulan, dan kemudian Penatua hebat itu menyukainya. Tinggalkan token untuk diri sendiri dan biarkan diri Anda memilih obat untuk dia perlakukan. Oh, aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Ini sangat jarang. Zhao Xicheng sering mengangguk. Dia terkejut dengannya beberapa hari setelah dia baru saja mulai, dan dia benar-benar menatapnya dengan kagum. Gaya perilaku kamu Bufan tidak diragukan lagi membuatnya sangat dikagumi, dan dia membantu Di Jiufeng berdiri satu demi satu. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa bakatnya untuk budidaya terlalu buruk. Menekan emosi di dalam hatinya, dia menepuk bahu kamu, tidak, muda dan menjanjikan. Dia tidak berani bertanya terlalu banyak tentang Penatua yang hebat dan memimpin orang-orangnya untuk berbalik dan pergi ke sini. Setelah semua orang pergi, halaman kembali ke damai, dan kamu Bufan memanggang peri kaki besi lagi. Xiao Fan, aku benar-benar tidak berharap bahwa keterampilan medismu akan bekerja lebih banyak lagi di dunia peri. Feng Ziwu memandangi pria di depannya, matanya penuh kekaguman dan kekaguman. Bukan apa-apa, warisan medis saya agak istimewa. Kamu Bufan tidak punya terlalu banyak penjelasan. Xiao Fan, apakah menurutmu orang-orang di puncak ke-5 akan melakukan apa yang kamu katakan? Kamu Bufan dengan terampil meletakkan daging panggang di atas piring, kurasa itu akan, kecuali mereka memiliki keberanian untuk melawan perintah Penatua Agung itu. Segera setelah dia selesai berbicara, dua tokoh bergegas dari kejauhan dan datang ke halaman sebentar lagi, di mana mereka adalah dua murid luar dari puncak ke-5. Kedua orang itu membawa dua binatang buas, yang persis seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Bab 3089, masih gemuk. Kedua murid dari puncak ke-5 tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengikuti instruksi Lugan, mengirim dua binatang roh ke sini, lalu berbalik dan pergi. Lumayan gemuk. Ye Bufan mengangguk puas dan menatap dua binatang roh di depannya. Triceratops sangat mirip dengan antelop di bumi, kecuali ukurannya 2 kali lebih besar dan memiliki 3 tanduk di kepalanya. Ayam roh berbulu hitam lebih mirip burung gagak besar dan penampilannya jelek. Saya tidak tahu apakah yang dikatakan gadis kecil itu benar atau apakah rasanya lesat. Feng Ziwu berkata, Xiao Fan, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Tentu saja aku akan memakannya. Puncak ke-5 mengirimiku makanan yang lesat. Sayang sekali jika tidak memakannya. Saat Ye Bufan berbicara, dia telah mengeluarkan taring naga yang patah.
Kedua binatang roh itu diikat erat dengan tali khusus, jadi tidak sulit untuk mengambil tindakan. Feng Ziwu berkata, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan semua ini. Jangan khawatir, jika kamu tidak bisa menghabiskannya sekarang, kamu bisa menyimpannya dan memakannya nanti. Ye Bufan berkata, dan bukan hanya kita yang akan memakannya. Ketika Tetua Agung mengirim seseorang nanti, kita akan memberinya sedikit lagi dan kita semua bisa makan bersama. Feng Ziwu sedikit terkejut, apa maksudmu? Kamu bilang Tetua Agung akan mengirim seseorang ke sana. Tentu saja, hari ini aku menggunakan tokennya, dan Balai Penegakan Hukum pasti akan melaporkannya dan memverifikasinya. Kurasa seseorang akan segera datang. Oh, Feng Ziwu mengangguk, dan Ye Bufan mulai sibuk, menghanguskan rambut, menguliti, mengeluarkan isi perut, dan membersihkan organ dalam, semuanya dengan gerakan yang terampil. Tak lama kemudian, elang peri berkaki besi di atas tungku memiliki dua saudara lagi yang sedang dalam kesulitan, dan ketiga binatang roh itu menjadi hidangan lezat di atas meja. Ye Bufan membalik dan memanggang daging itu dengan cekatan, sambil menyemprotkan bumbu ke tangannya terus-menerus, tak lama kemudian aroma harum pun menyebar. Wah, wanginya enak sekali. Saat ia sedang sibuk, ia mendengar suara menelan ludah di belakangnya lagi. Ia tidak tahu kapan gadis kecil itu muncul di sampingnya lagi, matanya tertuju pada makanan lezat di api unggun. Kakak, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar mendapatkan peri antelop segitiga dan ayam roh berbulu hitam. Gadis kecil itu menjilati lidahnya sambil berkata, makanan lezat, ini semua makanan lezat. Kakak, bisakah kamu memberiku lebih banyak? Tidak, kamu tidak punya kesetiaan sama sekali. Kamu hanya berlari lebih cepat daripada orang lain. Wah, bukankah itu sedikit istimewa? Aku takut mereka akan mengira aku adalah peri elang berkaki besi yang kalian curi bersama. Jika itu terjadi, kakekku akan memukuliku sampai mati. Wajah gadis kecil itu memerah. Lagi pula, kakak, kamu hebat sekali. Kamu tidak hanya berhasil menghadapi orang-orang itu, tetapi kamu juga mendapat dua makanan lezat lainnya. Kamu benar-benar idolaku. Gadis kecil itu mengusap kedua tangannya yang putih dan lembut, kakak, bisakah kau memberiku sedikit? Tidak apa-apa jika aku boleh mencicipinya. Tidak, ini milikku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Ye Bufan tidak benar-benar marah, dia hanya berpikir bahwa si pecinta kuliner kecil ini sangat menarik dan menyenangkan untuk menggodanya. Pada saat ini, antelop peri segitiga dan ayam roh berbulu hitam hampir dipanggang. Dia mengeluarkan piring, membalikkan pergelangan tangannya, dan mengiris daging panggang satu persatu. Gadis kecil ini benar-benar tidak berbohong. Daging kedua binatang spiritual ini tidak hanya empuk setelah dipanggang, tetapi juga terasa sangat harum. Ye Bufan mengambil piring itu, sengaja mengipasi aromanya ke arah gadis kecil itu, lalu membawanya kepada Feng Ziwu. Xiao Wu, kemarilah dan cicipi serta lihatlah bagaimana rasanya. Feng Ziwu mengambil sepotong ayam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya benar-benar harum dan renyah, gosong di luar dan lembut di dalam. Kuahnya yang kental memenuhi mulutnya saat ia menggigitnya. Bahkan orang sepertinya yang pada dasarnya acuh tak acuh pun tidak dapat menahan diri untuk berseru, enak sekali, sungguh enak sekali. Dengan baik, melihat kejadian itu, gadis kecil yang ada di sebelahnya menjadi rakus, ia terus berputar mengelilingi kedua orang itu sambil menelan ludahnya. Kakak, tolong beri aku sedikit. Aku berutang budi padamu. Aku pasti akan menemukan cara untuk membalas budimu di masa depan. Ye Bufan tidak mengambil hati perkataannya. Dia hanya ingin menggoda gadis kecil itu. Saat api hampir siap, dia melemparkan sepiring barbecue ke atasnya. Gadis kecil itu mengambil piring dan dengan bersemangat mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Awalnya dia memiliki mulut ceri yang sangat imut, tetapi dia makan dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Ye Bufan dan dua orang lainnya jika digabungkan. Enak sekali, enak sekali. Nafsu makan gadis kecil itu sungguh menggiurkan. Dia dengan cepat menghabiskan seluruh hidangan barbecue itu. Ye Bufan meliriknya dan berkata, si pecinta kuliner kecil, siapa namamu? Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan lucu dan berkata, kakak, kalau kamu memberiku sepiring daging lagi,
aku akan memberitahumu. Untukmu. Ye Bufan memutar pergelangan tangannya dan dengan cepat mengiris sepiring barbecue lainnya dan meletakkannya di depan gadis kecil itu. Terima kasih, kakak. Namaku Xiaodi. Gadis kecil itu mengambil sepotong daging panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menunjukkan ekspresi senang. Kakak, bagaimana caramu membuat daging panggang ini? Enak sekali. Aku belum pernah makan yang seenak ini sebelumnya. Ye Bufan bertanya, apakah kamu juga murid sekte pedang Liu Guang? Kamu dari sekte mana? Xiaodi tersenyum licik, aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Kakek berkata bahwa urusan gadis-gadis tidak bisa diceritakan kepada orang lain begitu saja. Ye Bufan tersenyum tipis, sepertinya kamu benar-benar mendengarkan kakek. Xiaodi membusungkan dadanya yang agak besar dan berkata, tentu saja, aku adalah cucu perempuan kakek yang baik. Sebenarnya, saya juga mendengarkan kakek. Kamu Bufan menunjukkan sedikit lelucon, kakekku mengatakan bahwa kamu tidak boleh memberikan apapun kepada gadis-gadis yang tidak diketahui asal-usulnya dengan santai. Dengan baik, Xiaodi memandangi piring kosong itu, tampak pahit. Tiba-tiba, matanya melihat keluar halaman lagi, saudara, seseorang datang untuk menemukanmu lagi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, kamu Bufan dan yang lainnya melihat keluar bersama. Pada saat ini, Xiaodi mengambil semua barbecue pada mereka berdua dengan tangan kecil, dan kemudian menghilang. Ini, Ye Bufan terpana sejenak, gadis kecil ini benar-benar cemburu. Feng Ziwu berkata dengan bingung, saya benar-benar tidak tahu dari mana gadis kecil ini berasal, itu terlihat aneh. Siapa yang tahu, dia harus menjadi pecinta kuliner, tanpa kedengkian. Kamu Bufan mengenal banyak orang, dan dia bisa melihat bahwa gadis kecil ini adalah seorang pecinta kuliner dan karakternya masih sangat murni. Meskipun budidaya pihak lain tidak terduga, ia tidak pernah menggertak dirinya sendiri dengan kekuatannya, tetapi itu benar-benar sedikit misterius. Sementara keduanya sedang berbicara, sosok yang sangat mempesona muncul di gerbang halaman. Kamu Bufan terkejut lagi. Mampu merasakan bahwa seseorang akan datang begitu lama sebelumnya, seberapa tinggi budidaya gadis kecil ini. Jasmine datang ke mereka berdua, melirik kamu Bufan, dan pandangan yang rumit melintas di wajahnya. Saya bersyukur, dan saya masih sedikit malu. Kamu Bufan berkata, menikah, kenapa kamu di sini? Apakah ada yang salah? Tuan muda kamu, penatua hebat yang memintaku untuk datang. Jasmine ragu-ragu sejenak, penatua hebat meminta saya untuk bertanya kepada Anda, mengapa Anda ingin menggunakan tokennya dengan tidak pandang bulu. Bab 3090 Sang Tetua Agung juga memiliki penyalahgunaan. Bagaimana itu mungkin? Itu sama sekali tidak ada. Segalanya sesuai dengan harapan Ye Bufan. Dia sudah lama menduga bahwa Balai Penegakan Hukum pasti akan melaporkan situasi tersebut. Tetapi mereka mengatakan bahwa kamu menggunakan token Tetua Agung untuk menukar dua binatang roh untuk dimakan. Jasmine berkata sambil melirik ketiga binatang roh di api unggun. Tidak masalah apakah aku mengubah binatang roh atau tidak. Yang penting adalah jika aku tidak mengeluarkan token, bajingan-bajingan itu pasti akan menuduhku mencuri. Kemudian aku dihukum berat oleh Balai Penegakan Hukum, dan kemudian aku tidak bisa merawat Tetua Agung. Jadi aku hanya melindungi diriku sendiri, tidak menyalahgunakannya sama sekali. Ye Bufan berbicara dengan fasih dan tanpa henti, dan akhirnya berkata, Peri Jasmine, apakah aku benar? Jasmine benar-benar bingung dengan apa yang dikatakannya dan mengangguk tanpa sadar. Sepertinya begitu. Baiklah, cepatlah ke sini dan makanlah bersama. Saat Ye Bufan berbicara, pisaunya menyala dan dia dengan cepat mengiris sepiring barbecue lainnya dan meletakkannya di depan Jasmine. Makanan ini sebaiknya dimakan selagi panas. Makanan ini tidak enak jika dimakan dalam keadaan dingin. Pipi Jasmine memerah, tapi, aku masih harus kembali dan melapor pada Tetua Agung. Tidak masalah. Tetua Agung juga punya satu. Setelah berkata demikian, Ye Bufan kembali mengayunkan belati di tangannya, memotong sepiring daging panggang kemasan dari setiap binatang roh, dan baunya harum. Ambil saja ini dan berikan pada Tetua Agung. Kamu bisa mencoba masakanku dulu. Masih ada waktu. Baiklah.
Jasmine memasukkan 3 piring berisi daging panggang ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengambil piring yang diserahkan Ye Bufan, mengambil sepotong daging panggang, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Secara umum, ketika seseorang mencapai tingkat keabadian, kebutuhan akan makanan sangat berkurang, dan tidak akan ada masalah bahkan jika seseorang tidak makan selama 8 atau 10 hari. Namun saat ia memasukkan potongan daging itu ke dalam mulutnya, Jasmine menyadari untuk pertama kalinya bahwa makan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Dia dengan cepat menghabiskan sepiring daging di depannya, tetapi dia tidak memiliki selera makan seperti pecinta kuliner kecil, jadi dia sudah sangat kenyang. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Bufan dan meninggalkan halaman. Setelah keluar dari rumah, Jasmine tertegun sejenak. Menurut petunjuk Tetua Agung, dia seharusnya datang ke sini untuk menanyai para pelaku, jadi mengapa dia kembali setelah makan barbeque? Ye Bufan menyuruh Jasmine pergi. Mereka berdua hampir selesai makan, jadi dia mematikan api, menyingkirkan sisa daging panggang, dan kembali ke kamar. Tetapi dia tidak membawa Feng Ziwu kembali ke kamar tidur, melainkan pergi ke kamar mandi. Xiao Fan, apa yang akan kamu lakukan? Feng Ziwu tampaknya menyadari sesuatu, dan keanggunan serta sikap dingin di wajahnya lenyap, digantikan oleh sedikit rasa malu. Ye Bufan tersenyum nakal, meskipun barbeque lezat, namun memiliki kekurangan, yaitu mudah tercium bau asap. Sungguh tidak baik jika peri cantik sepertimu berbau seperti daging panggang, jadi kita harus mencucinya. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan kecil Feng Ziwu dan mereka berdua berjalan bersama ke kamar mandi. Di kamar Tetua Agung, Hua Bingyu menatap 3 piring barbeque di depannya dengan ekspresi aneh. Orang jahat ini benar-benar menggunakan token Penatua Agungnya untuk ditukar dengan binatang roh untuk dimakan. Ini benar-benar menjijikkan. Sambil berkata demikian, dia dengan lembut mengambil sepotong daging panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu ekspresinya berubah. Sebagai seorang Dewa Daluo, dia telah memakan obat-obatan spiritual dan buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memakan makanan lezat seperti itu. Sepotong demi sepotong, dalam sekejap mata, setengah dari 3 panci barbeque di depannya habis. Hua Bingyu mengambil selembar syal sutra putih dan menyeka sudut mulutnya. Meskipun dia masih belum puas, dia tahu dia tidak bisa makan lagi. Orang jahat ini, aku tidak menyangka dia punya kemampuan memasak yang luar biasa. Dia menaruh seluruh sisa daging panggang itu ke dalam cincin penyimpanannya dan berencana untuk menikmatinya perlahan nanti. Pada saat ini, matahari terbenam, malam tiba, dan hari lainnya berlalu. Orang jahat ini, aku penasaran apa yang sedang dia lakukan. Hua Bingyu sendiri tidak menyadari bahwa dia telah mengembangkan kebiasaan selama beberapa hari terakhir yaitu mengintip setiap kali dia tidak ada pekerjaan. Namun saat indera spiritualnya memasuki kediaman Ye Bufan, ekspresinya langsung berubah drastis, wajah cantiknya memerah seolah-olah darah hendak menetes keluar. Anak nakal, kau melakukan hal seperti ini lagi. Apakah itu benar-benar menarik? Setelah berlatih keras sepanjang malam, Ye Bufan dan rekannya meninggalkan puncak ke-9 bergandengan tangan keesokan paginya dan berjalan menuju aula pengobatan spiritual. Sebagai seorang dokter, karena Ye Bufan telah setuju untuk merawat Tetua Agung, dia akan menepati janjinya. Yang terpenting adalah dia sangat membutuhkan sumber daya untuk kultivasi. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan resep pil yang tak terhitung jumlahnya yang dapat meningkatkan kultivasinya. Tetapi dia tidak memiliki bahan obat. Untuk menyiapkan ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang, seseorang tentu membutuhkan ramuan ajaib dari dunia peri. Ramuan obat dari dunia kultivasi pada dasarnya tidak berguna. Sebagai seorang abadi medis, ia tentu tahu bahwa obat-obatan spiritual yang ia butuhkan sangat berharga. Jika ia hanya mengandalkan kristal abadi di sakunya, ia mungkin tidak bisa mendapatkan semua bahan untuk satu pil pun. Untungnya, token Tetua Agung sekarang ada di tanganku, jadi aku bisa membeli bahan obat di balai pengobatan spiritual secara gratis. Dengan kesempatan yang baik seperti itu, tentu saja aku harus memanfaatkannya untuk mendapatkan sedikit tambahan uang untuk diriku sendiri,
yang mana akan kuanggap sebagai biaya pengobatan tetua agung. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, mereka menarik perhatian banyak orang. Harus dikatakan bahwa mereka pastilah dua orang dengan tingkat perhatian tertinggi di Sekte Pedang Liu Guang. Ye Bufan, sebagai pecundang terkenal sekte tersebut, memenangkan 2 pertandingan berturut-turut melawan puncak kelima dan sekarang menjadi sangat terkenal. Belum lagi Feng Ziwu, yang tubuh roh pedangnya diberkahi dengan bakat bintang 8. Sekarang, di bawah nutrisi teknik kultivasi ganda Ye Bufan, dia keren dan seksi, sangat memikat. Bahasa Indonesia, sepanjang jalan, setiap lelaki abadi akan meliriknya beberapa kali, dan sesekali, suara menelan ludah bisa terdengar. Feng Ziwu sedingin es, dan kecuali Ye Bufan, dia tidak punya apa-apa selain kebencian terhadap orang lain. Kedua pria itu datang keluar aula pengobatan spiritual. Karena tidak ingin terlalu menonjol, Ye Bufan tidak menunjukkan tanda-tanda tetua agungnya. Dia menunjukkan token murid langsung Feng Ziwu, kemudian mereka berdua masuk. Terakhir kali mereka berdua menerima sumber daya yang didistribusikan oleh sekte, itu hanya di luar aula pengobatan spiritual, dan mereka tidak merasakan banyak hal. Ketika aku melangkah memasuki aula pada saat ini, roh peri yang kaya bercampur dengan wangi obat yang tak ada habisnya menghantam wajahku. Kemanapun Anda pergi, departemen yang mengendalikan uang adalah intinya. Aula pengobatan spiritual di sini setara dengan departemen keuangan di bumi, yang mengendalikan sumber daya seluruh sekte. Seluruh aula dibangun dengan sangat megah dan megah. Di sisi kiri terdapat berbagai tanaman obat ajaib yang dijual, sedangkan di sisi kanan terdapat ramuan-ramuan halus. Aula pengobatan spiritual dibagi menjadi 7 lantai, dan bahan obat serta pil yang dijual dibagi menjadi 7 tingkatan. Lapisan pertama berhubungan dengan rumput peri tingkat pertama dan pil peri tingkat pertama, kemudian secara berurutan naik hingga lapisan ke-7 adalah rumput peri tingkat ke-7 dan pil peri tingkat ke-7. Di dunia peri, ramuan dibagi menjadi 9 tingkatan, dan di alam bawah, ramuan tingkat 7 sudah menjadi batasnya, dan ini untuk sekte-sekte teratas. Karena itulah seluruh aula pengobatan spiritual Sekte Pedang Liu Guang hanya memiliki 7 lantai. Faktanya, di lantai 7, ramuan abadi dan pil abadi kelas 7 sudah sangat langka, dan murid biasa tidak memiliki hak untuk menikmatinya sama sekali. Mereka hanya dapat membeli ramuan abadi dan pil abadi di lantai 5. Ye Bufan pertama-tama melihat pil abadi di sebelah kanan. Meskipun hanya kelas 1, harganya sangat mahal. 1 pil saja bisa menghabiskan ratusan ribu kristal abadi kelas rendah. Ini terlalu mahal. Diam-diam dia mendecak lidahnya. Meskipun dia punya puluhan ribu uang tunai kualitas rendah di sakunya, dia tetap saja orang miskin. Benda ini dapat dimurnikan sendiri, dan mutunya lebih tinggi, jadi sudah sewajarnya seseorang tidak akan membeli ramuan bermutu rendah dan jelek ini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju rumput peri di sebelah kiri.